Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada perkuliahan energetika. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, kita akan membahas mengenai keseimbangan termodinamik bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama, pekan yang lalu, kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan cakupan reaksi, kemudian potensial kimia, kemudian quotient reaksi, dan tetapan keseimbangan termodinamik. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang membedakan antara quotient reaksi dengan tetapan keseimbangan. Jadi quotient reaksi adalah perkalian atau hasil perkalian dari aktivitas produk per perkalian dari aktivitas reaksi. Ya. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali mengenai pengaruh suhu terhadap tetapan keseimbangan, dan juga kita akan membahas mengenai tetapan keseimbangan untuk gas. Oke, ready ya? Kita coba lanjutkan kembali. Oke, secara umum keseimbangan untuk berbagai macam reaksi dapat kita lihat pada contoh reaksi berikut. 2A ditambah B menghasilkan C ditambah 3D. Maka ketika kita ingin mencari energi bebas Gibbs untuk reaksi di atas, maka kita akan memperoleh dengan menggunakan perumusan ini, di mana delta G reaksi ini akan kita peroleh dari delta G reaksi 0 ditambah RT kalikan dengan ln Q. Nah, inilah yang dimaksud dengan quotient reaksi, di mana quotient reaksi ini terjadi pada saat reaksi tidak mengalami apa yang disebut sebagai keseimbangan atau equilibrium. Nah, ini seperti dijelaskan, jadi quotient reaksi itu adalah perkalian dari aktivitas produk per perkalian dari aktivitas reaktan. Gitu ya. Atau dapat kita tuliskan, quotient reaksi adalah sigma dikalikan alfa dipangkatkan dengan Pj, di mana Pj adalah bilangan atau koefisien stokiometri. Ya, sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pekan kemarin. Bilangan stokiometri ini akan memiliki nilai positif untuk produk dan sebaliknya berharga negatif untuk reaktan. Nah, untuk reaksi ini dapat kita lihat, ya, di mana untuk A, karena dia reaktan dan dia memiliki koefisien 2, maka dia memiliki ini ya, koefisien stokiometrinya minus 2. Sementara untuk B, ini dia memiliki koefisien stokiometri minus 1, karena koefisien reaksinya adalah 1. Sementara untuk C, dia memiliki koefisien stokiometri positif 1. Ya, dan untuk D, dia memiliki koefisien stokiometri adalah positif 3. Kenapa dia memiliki bilangan stokiometri berharga positif? Karena C dan juga D adalah suatu produk. Oke, bisa dipahami ya? Berikutnya, dari perumusan ini, delta G reaksi sama dengan delta G no reaksi plus RT ln Q, ya, kita juga bisa menghubungkan dengan apa yang kemarin sudah Ibu jelaskan pula, yaitu dengan cakupan reaksi, gitu ya. Jadi dapat kita hubungkan di sini, di mana DG sama dengan sigma dari mu J. Mu J adalah potensial kimia dari berbagai zat yang terlibat dalam reaksi dikalikan DNJ. DNJ adalah perubahan mol dari berbagai zat yang terlibat di dalam reaksi. Jika kita ingin memasukkan cakupan reaksi,
ya. Maka kita bisa memasukkan rumusan atau persamaan ini yang kemarin sudah kita pelajari, di mana DNJ sama dengan PJ dikalikan delta cakupan reaksi. Gitu ya. Maka dari rumusan yang di atas, di mana DG atau perubahan energi bebas Gibbs sama dengan sigma kali sigma dari potensial kimia dikalikan perubahan molnya, maka kita bisa memasukkan cakupan reaksi. Sehingga persamaannya menjadi sigma dari potensial kimia berbagai zat yang terlibat dalam reaksi dikalikan PJ, koefisien stoikiometrinya, dikalikan delta cakupan reaksi. Ya, sehingga persamaan ini bisa kita rearrangement atau kita atur ulang menjadi DG per D cakupan reaksi sama dengan sigma potensial kimia dikalikan koefisien stoikiometrinya. Ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke, ingat kembali bahwa potensial kimia dari reaksi atau dari suatu zat itu adalah potensial kimia zat murni ditambahkan RT ln AJ, ya, RT ln AJ. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang di atas, kita modif, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Di mana delta G0 sama dengan delta G0 dari reaksi sama dengan sigma dari V, yaitu koefisien stoikiometri, dikalikan delta G0 ya dari produk, dikurangi sigma dikalikan koefisien stoikiometri dari reaktan dikalikan delta G dari reaktan. Oke, bisa dipahami ya? Ini sebenarnya selaras juga dengan berbagai hukum yang pernah kita pelajari atau hukum Hess ya. Ini selaras dengan hukum Hess. Nah, K itu apa? Seperti yang juga sudah kita pelajari di perkuliahan sebelumnya, bahwa K itu menunjukkan the quotient reaksi atau reaction quotient pada saat terjadinya kesetimbangan, gitu ya. Jadi K itu adalah konstanta kesetimbangan termodinamik, ya. Jadi dia sebenarnya hampir sama dengan apa yang disebut dengan Q atau quotient reaksi. Kalau K itu jadinya adalah konstanta kesetimbangan termodinamik. Hanya Q itu bukan pada saat kesetimbangan, sementara K itu pada saat kesetimbangan. K maupun Q ini sama-sama diekspresikan dengan aktivitas, gitu ya. Kita lihat contohnya. Contoh, hitunglah the quotient untuk reaksi A ditambah 2B menghasilkan 3C ditambah 4D. Gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Pertama, identifikasi bilangan stoikiometri untuk masing-masing zat. Ayo, berapa bilangan stoikiometri untuk A? Betul ya, A adalah -1, B-nya -2, C-nya +3, dan D-nya +4. Ya. Nah, maka kita bisa menuliskannya, bahwa quotient reaksinya adalah aktivitas dari C, produk ya, perkalian aktivitas produk, aktivitas C pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena ini koefisien stoikiometri dari C adalah 3, dan untuk D, aktivitas D pangkat 4. Per perkalian aktivitas dari reaktan. Aktivitas A pangkat 1 dan aktivitas B pangkat 2. Demikian juga jika ini terjadi pada saat kesetimbangan. Ya, nilai perkalian aktivitas A sama saja untuk quotient
pada saat belum terjadi kesetimbangan maupun setelah terjadi kesetimbangan. Hanya nilai-nilai dari masing-masing aktivitasnya itu akan berbeda. Kita lihat contoh ini suatu grafik dari disosiasi N2O4. Nah, dapat kita lihat pada grafik ini ada angka-angka 1, 2, 3, 4. Apa itu angka 1 dan seterusnya? Nah, dapat kita lihat di sini 1 lebih kecil dari 2. Jelas ya? Apa yang lebih kecil? Nilai G-nya atau energi bebasnya. Ya. Nah, 1 di sini kan dia menunjukkan angka 98,3, sementara yang nomor 2 ini menunjukkan angka 103,6 kilojoule. Ya. Artinya yang N2O4 memiliki nilai energi bebas Gibbs yang lebih kecil dibandingkan dengan NO2. Nah, kalau terjadi disosiasi N2O4, maka kita akan memperoleh nilai delta G-nya adalah positif 5,3. Tinggal kita kurangkan saja, 103,6 dikurangi 98,3. Maka kita akan memperoleh angka sebesar ini. Oke, bisa dipahami? Nah, garis yang lurus itu menyatakan energi bebas pada setiap komposisi bila keduanya tidak saling bercampur. Yang ini ya. Ini belum bercampur nih. N2O4 dengan NO2-nya. Ya. Nah, kalau sudah bercampur apa yang terjadi? Ini kondisinya yang ketiga. Ya. Yaitu kondisi setimbang. Ini kondisi setimbang. Di mana komposisinya kita peroleh untuk N2O4-nya 0,814, tarik garisnya ke sini. Ini kondisi setimbangnya, manakala nilai delta G dari keseluruhan reaksinya itu berharga 0 di sini, ya. Dan nilai mol NO2-nya adalah 0,372. Tarik ke atas sini, ya. Jadi ini untuk mol N2O4 dan yang ini adalah untuk mol NO2. Tinggal tarik garis ke atas dan tarik garis ke bawah, gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah selisih yang melengkung ini, selisih dari energi bebas campuran. Jadi yang keempat itu kondisi ketika keduanya sudah bercampur, gitu ya. Nah, ini katanya reaksi tetap terjadi walaupun delta G-nya berharga positif, gitu ya. Positifnya kecil ya, positif 5,3, jadi dia lebih dekat dengan nilai 0 atau negatif, sehingga reaksinya masih mungkin terjadi. Walaupun secara teoritis seharusnya yang memiliki nilai delta G positif itu harusnya reaksi tidak berlangsung ke arah produk. Kadang-kadang kita mendapati di laboratorium kejadiannya tidak selalu sesuai dengan teori. Oke. Nah, berikutnya. Ini adalah kurva untuk pencampuran dari normal butana ya dengan isobutananya, gitu ya. Ini hampir sama juga, silakan kalian analisis. Ini garis lurus adalah energi bebas nih katanya penjumlahan dari 0,286 dan 0,771 mol isobutana ya pada wadah masing-masing. Artinya belum terjadi pencampuran. Dan ini adalah energi bebas setelah pencampuran, gitu ya. Nah, yang ini sama juga. Ini adalah pada saat terjadinya kesetimbangan. Oke, bisa dipahami ya, hampir sama dengan yang tadi antara N2O4 dan NO2. Oke, energi bebas produk ini lebih kecil dibandingkan dengan energi bebas reaktan agar reaksi dapat berlangsung, gitu ya. Namun setelah terjadi kesetimbangan atau setelah tercapai,
masih terdapat reaktan, tidak 100% semuanya berubah menjadi produk, gitu ya. Ini biasanya terjadi pada kesetimbangan homogen, ya. Homogen itu artinya ya pasaknya sama, misalnya semuanya gas, reaktannya gas, kemudian produknya juga gas. Ketika reaksinya itu sudah berlangsung dan tercapai kesetimbangan, biasanya tidak semua reaktan berubah menjadi produk, gitu ya. Kemudian akhirnya ini kondisi terkontaminasi karena tidak semua berubah menjadi produk, dan pengaruh entropi pencampuran ini reaktan dan produk juga memberikan pengaruh terhadap energi bebas, ya. Sorry, kita lihat dulu slide yang ini. Nah, ini adalah konstanta kesetimbangan, dapat kita lihat untuk berbagai kondisi, ya. Secara umum, ini adalah rumusan umumnya, di mana delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Sementara pada kondisi kesetimbangan, jangan lupa syaratnya adalah delta G-nya harus 0. Catat bukan delta G 0-nya, tapi delta G reaksinya itu harus 0. Sehingga nanti akan diperoleh Q itu sama dengan K, gitu ya, pada saat kesetimbangan. Kemudian delta G0 itu bisa kita gunakan juga menjadi rumus seperti ini, min RT ln Kp, ya. Ini biasanya kesetimbangan untuk gas. Kemudian ini juga bisa kita gunakan juga rumus ini. Ini untuk secara umum ya. Delta G0 sama dengan min RT ln Kc. Tetapan kesetimbangan secara umum. Kalau ini yang untuk berfasa gas saja. Yang ini untuk gas. Yang ini umum. Yang ini juga sebenarnya umum ya. Oke. Nah, ini menggambarkan persamaan yang tadi. Kalau kita ubah, kan tadi itu kan ini ya, delta G sama dengan delta G0 sama dengan min RT ln Kc. Nah, harusnya kan ln K sama dengan minus G0 per RT. Sekarang ln-nya kita hilangkan, sehingga muncullah ini ya, X. Nah, ini kebalikannya dari ln. Nah, maka grafik yang tadinya seperti ini, gitu ya, grafik yang tadinya seperti ini, yang ini, dia melengkung, gitu ya. Setelah kita buat menjadi logaritma, dia akan menjadi suatu grafik yang berharga linear. Nah, kalau linear, kita bisa memanfaatkan untuk menghitung slope-nya, gitu ya, slope atau kemiringannya berdasarkan persamaan yang ini, gitu ya. Slope-nya biasanya apa? Nah, mungkin kalian bisa melihat dari persamaan ini, K sama dengan berarti ini kan nanti jadi ln K sama dengan atau log K sama dengan min G 0 per RT. Maka yang menjadi X dan Y-nya apa? Nah, nanti kemiringannya itu ada pada konstanta yang ada pada X, gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal. Diketahui reaksi delta H diketahui reaksi H plus A akus ditambah OH- akus menghasilkan H2O liquid. Ya. Kemudian diketahui dari tabel, di sini ada tabel delta HF0 untuk H plus, OH- dan H2O, demikian juga dengan entropi standarnya. Jadi ini adalah delta H pembentukan standar, dan ini S atau entropi standarnya. Perhatikan, satuannya berbeda. Untuk delta H menggunakan kilojoule per mol, sementara untuk entropi itu menggunakan joule per Kelvin mol. Yang ditanyakan adalah hitunglah nilai konstanta kesetimbangan. Coba kira-kira berdasarkan data yang kita miliki,
bagaimana cara kita menemukan nilai konstanta kesetimbangan? Ya, betul ya. Jadi pertama, kita harus mencari dulu. Nah, ini penyelesaiannya ya, reaksinya kita tulis kembali. Ditanyakan K. Nah, kita cari dulu nilai delta G 0 dari reaksinya. Nah, dengan menggunakan hukum Hess ya, di mana delta G0 dari reaksinya adalah delta G0 dari produk dikurangi dengan delta G0 dari reaktan. Hanya dari data tadi kan yang diperoleh adalah delta H dengan delta S. Maka yang kita gunakan adalah yang ini, persamaan yang ini. Ya. Di mana delta G reaksi 0 sama dengan delta H0 min T kali delta S0. Nah, delta H-nya ini sama seperti kita menghitung delta G untuk reaksi, di mana adalah pengurangan dari sigma ya, delta H dari produk kurangi reaktan, demikian juga dengan delta S-nya. Produk kurangi reaktan, ya. Sehingga kita akan memperoleh nilai delta G-nya adalah sebesar negatif 799 atau 79.908,2 Joule per mol. Nah, dengan menggunakan perumusan yang tadi, di mana delta G reaksi sama dengan delta G0 plus RT ln K, nah, kita akan memperoleh nilai K-nya. Ya. Nah, dengan syarat pada saat terjadinya kesetimbangan, nilai delta G-nya itu adalah sama dengan 0. Ya. Nilai delta G0-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai ln K-nya yaitu sebesar 32,2526, maka K-nya kita peroleh sebesar, ini tuh harusnya pangkat 1 kali 10 pangkat 14. Besar sekali, sangat besar ya. Jadi berarti dapat kita maknai ketika H+ ketemu dengan OH-, maka itu sudah pasti akan terbentuk semuanya menjadi H2O dengan sangat cepat. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana ketika kesetimbangan dalam berbagai macam temperatur atau ketika melibatkan perubahan temperatur gitu ya. Dari perumusan yang sama, yang ini, delta G0 sama dengan delta H0 min T delta S, ya, di mana delta G0-nya adalah sama dengan min RT ln Kp, ya, maka kita bisa arrange menjadi ini ya dengan dua rumusan ini, di mana D min delta G0 per dt sama dengan min delta S0, maka kita bisa mengubah menjadi dua rumusan ini pada kondisi 1 dan ini pada kondisi 2. Min RT1 ln K1 sama dengan delta H0 min T1 delta S0. Dan yang keduanya adalah kondisi suhu yang kedua, min RT2 ln K2 sama dengan delta H0 min T2 kali delta S0. Dengan syarat di sini nilai delta H dan delta S-nya itu tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi yang delta H-nya itu dianggap tetap walaupun suhu mengalami perubahan, gitu ya. Maka ketika kita mensubstitusi, kita akan memperoleh persamaan baru untuk perubahan nilai konstanta kesetimbangan termodinamik pada berbagai suhu. Di mana ln K1 min ln K2 sama dengan minus delta H0 minus delta minus delta H0 per RT1 min delta H0 per RT2. Atau kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Ln K2 min K1 sama dengan minus delta H0 reaksi per R dalam kurung dikalikan 1 per T2 min 1 per T1. Ya, silakan boleh menggunakan rumusan ini ataupun rumusan yang atas ini.
Contoh soal, tekanan uap amonium perklorat padat diketahui sebesar 0,026 torr pada 520 Kelvin dan 2,32 torr pada 620 Kelvin. Terdapat uap NH3 teramati pada sistem, sehingga diketahui reaksi keseimbangannya sama dengan NH4ClO4 solid menjadi NH3 gas ditambah HClO4 gas. Hitunglah delta H0 dan delta S0-nya. Ya. Nah, jadi perhatikan pada soal ini ada tekanan uap amonium perklorat padatnya 0,026 torr pada berbagai suhu pada suhu 520 dan 2,32 torr. Perhatikan di sini bahwa reaksinya ini melibatkan dua fasa. Ada fasa padat dan ada fasa gas. Karena kita membicarakan reaksi yang melibatkan dua fasa, maka tentu kita harus memperhatikan mana yang memberikan pengaruh. Nah, kita analisa untuk reaksi ini. Untuk solid, tadi kan dia ada tekanan uap. Sebenarnya tekanan uapnya karena dia padatan, dia sebenarnya tidak akan memberikan suatu tekanan uap, suatu padatan itu. Maka kita anggap tekanan uap yang terjadi adalah tekanan uap total yang hanya dimiliki atau diberikan oleh NH3 dan HClO4. Hanya yang berfasa gas saja yang menyumbang tekanan uap atau tekanan gas. Oleh karena itu, kita anggap yang pertama yang pada suhu 520 Kelvin, maka kita bagi dua sama-sama karena dia memiliki jumlah mol yang sama baik NH3 maupun HClO4, maka kita bagi dua sehingga kita memperoleh Kp1. Kp1-nya adalah PNH3 dikalikan PHClO4. Sehingga ini menjadi 0,013 kuadrat. Dari mana kuadrat? Ya, dari perkalian ini dianggap sama. Dari mana 0,013? Dari 0,026 bagi 2. Sementara untuk KP2-nya, ya berarti dari 2, berapa tadi? 32 yang pada suhu 620 Kelvin per 2 dikuadratkan. Oke, setelah memperoleh KP2 dan KP1, maka kita bisa memperoleh nilai tetapan keseimbangannya dengan menggunakan rumusan ini. Ya. Nah, hati-hati, delta N-nya adalah ini delta dari berbagai zat yang terlibat, yaitu produk kurangi reaktan. Semua yang terlibat, mau dia yang berfasa padat maupun berfasa gas. Ya. Nah, cari nilai K1 dan K2-nya dari nilai KP1 dan KP2. Gitu ya. Kemudian baru cari nilai delta H dari sini, di mana menggunakan rumus ini kita akan memperoleh nilai delta H-nya. Dan setelah menemukan delta H, maka kita bisa mencari nilai delta G dan delta S dengan rumusan ini. Nah, jangan lupa nilai delta G-nya berapa pada saat terjadi keseimbangan. Ya, dia bernilai 0, sehingga kita bisa langsung mencari nilai delta S-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya contoh soal yang kedua ini. Oke, dan ini bagian yang terakhir. Tadi sudah Ibu jelaskan juga, pada keseimbangan homogen, maka 100% produk tidak bisa tercapai. Sementara pada keseimbangan heterogen, ini semua dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Tugas baca untuk kalian, silakan dibaca dari textbook Atkins halaman 212 sampai 2014. Kemudian ini adalah tugas mandiri yang harus disubmit di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.